Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Alpi Pratiwi, NIM 2011036. Saya mahasiswi dari Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metabolit primer dan metabolit sekunder. Pengertian metabolit. Metabolit adalah produk antara intermediat yang dihasilkan selama proses metabolisme seluler. Produk hasil metabolit dibagi menjadi dua, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Pengertian metabolit primer. Senyawa metabolit primer merupakan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan bersifat esensial bagi proses metabolisme sel tersebut. Metabolit primer dikelompokkan menjadi 4 kelompok makromolekul, yaitu yang pertama karbohidrat. Karbohidrat merupakan kumpulan makromolekul yang tersusun atas atom C, H, dan O. Kumpulan ini sering disebut juga gula-gula hidrokarbon. Berdasarkan banyak monomer penyusunnya, karbohidrat terbagi atas yang pertama monosakarida yang tersusun atas satu monomer, yang kedua disakarida yang tersusun atas dua monomer, yang ketiga oligosakarida yang tersusun atas 3 hingga 10 monomer, yang keempat polisakarida yang tersusun lebih dari 10 monomer. Adapun fungsi karbohidrat yaitu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua mengendalikan berat badan, yang ketiga menjaga kesehatan saluran pencernaan, yang keempat mengurangi risiko munculnya penyakit tertentu. Yang kedua, protein. Protein merupakan suatu senyawa makromolekul yang tersusun atas atom C, H, O, N, dan S. Berdasarkan fungsinya, protein dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama protein fungsional, yaitu protein yang membantu sistem organ tubuh melaksanakan fungsinya dengan baik. Yang kedua, protein struktural, yaitu protein yang menyusun bagian struktural dari dalam sel seperti protein integral dan protein perifer yang menyusun bagian membran sel. Yang ketiga, lipid. Lipid atau lemak merupakan senyawa metabolit primer yang bersifat hidrofobik atau tidak diserap air. Komponen lemak yaitu C, H, dan O. Berdasarkan strukturnya, lemak terbagi menjadi 3. Yang pertama, lemak sederhana, yaitu lemak yang terdiri dari trigliserida dan gliserol. Yang kedua, lemak campuran, merupakan gabungan lemak dengan senyawa lain, seperti lipoprotein, yaitu lemak dan protein, dan fosfolipid, yaitu fosfat dan lemak. Yang ketiga, lemak turunan, yaitu lemak yang dihasilkan dari hidrolisis asam lemak, yang termasuk lemak turunan adalah kolesterol. Yang keempat, asam nukleat. Asam nukleat merupakan komponen yang terdiri atas atom C, H, O, dan P. Biasanya, asam nukleat terdiri atas 3 bagian yaitu gula ribosa, basa nitrogen, dan fosfat. Berdasarkan fungsinya, asam nukleat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama sebagai komponen materi genetik, contohnya DNA, RNA. Yang kedua sebagai energi kimia, contohnya ATP, GTP, dan UTP. Yang ketiga sebagai kofaktor, contohnya NAD, FAD, dan koenzim A. Yang keempat sebagai komponen regulator, contohnya CAMP dan CGMP. Adapun pengertian metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan lainnya. Fungsi metabolit sekunder yaitu yang pertama, mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya untuk mengatasi hama dan penyakit. Yang kedua, menarik polinator, yaitu perantara penyerbukan tanaman. Yang ketiga, sebagai molekul sinyal. Singkatnya, metabolit sekunder digunakan organisme untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Berikut contoh metabolit sekunder. Yang pertama, alkaloid, yang kedua flavonoid, yang ketiga saponin, 4 tanin, 5 steroid, keenam, triterpenoid. Berikut adalah contoh senyawa dari alkaloid. Yang pertama, kinin atau quinin.
Dihasilkan dari pohon kina atau Cinchona sp, diisolasi dari kulit batang pohon kina. Kegunaannya yaitu sebagai obat penyakit malaria. Cara kerjanya menghambat perkembangan Plasmodium falciparum yang menjadi salah satu penyebab malaria. Adapun contoh obatnya yaitu quinine sulfat dan chloroquine. Yang kedua, efedrin. Dihasilkan dari tanaman Ephedra sinica. Kegunaannya untuk melegakan bronkos atau batang paru. Contoh obatnya yaitu efedrin HCl dan neonapasin. Yang ketiga yaitu morfin dan kodein. Dihasilkan dari bunga popi atau Papaver somniferum. Diisolasi dari getah berwarna putih pada kapsul biji bunga popi. Kegunaannya yaitu analgetik atau pengurang rasa sakit karena kanker atau setelah tindakan operasi. Contoh obatnya yaitu morfina dan morfin sulfat injeksi. Yang keempat, nikotin. Dihasilkan dari tembakau atau Nicotiana sppl. Kegunaannya yaitu sebagai bahan baku rokok dan bahan utama insektisida. Contoh obatnya yaitu asetium, nikotin lozeng, dan nikotin gum. Yang kelima yaitu strychnina. Berasal dari biji-bijian pohon Strychnos nuxvomica. Kegunaannya yaitu sebagai pestisida. Contoh obatnya yaitu poison. Berikut adalah contoh dari senyawa flavonoid. Yang pertama yaitu apigenin. Dihasilkan dari seledri atau Apigium graveolens. Kegunaannya yaitu sebagai pengobatan penyakit asam urat. Contoh obatnya yaitu apigenin. Yang kedua yaitu katekin. Dihasilkan dari daun teh atau Camellia sinensis. Kegunaannya yaitu untuk menurunkan tekanan darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Contoh obatnya yaitu katekin green tea asamica. Yang ketiga, saponin. Saponin adalah jenis glikosida yang banyak ditemukan dalam tumbuhan. Saponin memiliki karakteristik berupa buih. Jika digunakan dengan benar, saponin dapat bermanfaat sebagai yang pertama sumber antibakteri dan antivirus. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, mengurangi kadar gula dalam darah. Contoh tanaman yang mengandung saponin adalah Liliaceae, Amaryllidaceae, dan lain-lain. Yang keempat, tanin. Tanin merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks, terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar mengkristal, mengendapkan protein dan larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut. Contoh tanaman yang mengandung tanin adalah daun rambutan, daun belimbing wuluh, dan lain-lain. Yang kelima, steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalene. Contoh tanaman yang mengandung steroid adalah daun pepaya, daun salam, dan lain-lain. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.